Tiga kali puasa, tiga kali lebaran, abang gak pernah pulang, sepucuk surat pun tak datang. Tapi orang tadi gak ada yang tahu Salamin bait sebelum kumbang-kumbang meledak. Kumbang-kumbang yang di taman, jangan kau merayu. Karena hari itu juga kita tanda tangan kontrak untuk satu album. Oke. Ya, kontraknya pun di bawah pohon. Kenapa? Kalau untuk perincian dari ini ya, penjualannya itu banyakkan kumbang-kumbang kebanding Bang Toib. Oh gitu. Karena Bang Toib kan sudah banyak bajakan. Zaman VCD. Akhirnya semua telah sirna, getar asmara pun pudar di dalam dada. Bang Toib, lebih baik nggak usah pulang. Kepo deh kamu. Ya ngapain, kan kita Aku nggak rumpi. mau. Ya udah sebut inisial aja. Aku nggak mau Apa yang dilakukan Nggak sama mau, kamu? Hei, Mas Rere, mau kemana? Dangdutan. Join yuk Ih, dangdutan di mana? di podcast Week Mantap. Ih, mau. Mau? Ayo, asik dangdutan. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap, untuk kita semua. Hai Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere di podcast Fix Mantap. Asik. Masih edisi dangdutan, seneng banget kalau dangdutan ya, karena selalu bisa goyang. Asik. Nah, hari ini yang ini juga ratu goyang ya. Tapi bukan goyang ngecor, goyang ngebor. Yang ini agak-agak tragis goyangannya, karena ditinggal suami gak pulang-pulang. Dari tahun 90-an sampai sekarang belum pulang juga itu. Suaminya si Bang Toib. Siapakah dia? Tiga kali puasa, tiga kali lebaran, abang gak pernah pulang, sepucuk surat pun tak datang. Halo, saya Ade Irma. Ini yang punya lagu Bang Toib. Ingat ya, yang punya lagu Bang Toib itu pesen manajernya seperti itu ya. Oke, enggak kuku. Oke. Nah Sobat Mantap, hari ini saya bersama dengan orang yang punya lagu Bang Toib. Tuh puas, sudah gue tekankan ya berkali-kali ya Pak. Ya, ini orang pertama yang mempopulerkan lagu Bang Toib yang sampai sekarang itu jadi, sampai sekarang ya Mbak ya? Sampai sekarang jadi apa ya istilah? Jadi ikon ya? Jadi ikon dan jadi istilah buat orang-orang yang nggak pulang-pulang tuh Bang Toib. Ini di sini pada pulang nggak nih? Nggak pernah pulang nih Bang Toib semua. Aduh. Nah, saking fenomenalnya lagu itu, akhir-akhir ini booming kembali. Bener ya Mbak ya? Ya. Jadi oke, kita akan ngobrol banyak, tapi sebelumnya kita nyapa-nyapa dulu. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Ade Irma. Ya, dia adalah seorang penyanyi dangdut. Tapi nggak pure dangdut kan waktu itu ya? Aku genrenya disco. Disco dangdut. Disco musik tuh ya, disco ya, dangdut. itu tahun berapa sih lagu disco dangdut populer? Awal itu kumbang-kumbang. Itu tahun berapa? Tahun 98. 98. Tadi 90-an itu kumbang-kumbang. Ya. Lagunya gimana Mbak? Kumbang-kumbang yang di taman, jangan kau merayu. Ya. Lanjut. Udah segitu aja. Kumbang-kumbang di taman. Pelit ya. Udah lagi enak, udah mulai joget di stop. Kita terusannya di YouTube aja. Oh, di YouTube. Gitu. biar nge-like dan komen ya. Itu maksudnya. Ya, jadi single pertamanya Kumbang-kumbang. Kemudian habis itu Bang Toib. Kumbang-kumbang meledak ya? Enggak, ke Bang Toib ya, kumbang-kumbang meledak alhamdulillah pada waktu itu. Pas ini kan, pas moneter ya. Oh, krisis moneter. Kan? Oh, zaman dulu ada krisis moneter ya, 98 kan? Ya? Iya, waktu itu. Oh, oke. Nah, baru Bang Toib. Bang Toib 2003. Oh, lumayan jauh ya? Jauh. Oke, setelah itu apa? Setelah itu ada Gelora Cinta. Ada Kuncung. Ada Sengsara. Ada Janda Muda. Baru itu Kumbang-kumbang. Bang Toib. Bang Toib lagu baru ya?
Lagu baru, Kalau yang sebelum-sebelumnya lagu baru juga? baru. Oh, oke. Karena memang alhamdulillah saya selalu dapat lagu baru. Oh, oke. Dan Kecuali lagu Sengsara ya, itu Sengsara yang gimana? Sengsara aku sengsara itu lagunya Ayah Mansur ya. Oke. Cuman genre aku dibikin skadut. Oh, Gitu. skadut. Jadi ada ska-skanya. Dulu kan aku langsing dulu. Oh, dulu langsing. Langsing, Sekarang Eke. juga masih bagus salam dadanya. gembala. Oh, ini pakai item maksudnya buat nutupin. Enggak, dulu kan zaman disco kita harus bisa bergoyang kan. Oh, oke. gitu. Oke, Mbak, ngobrol-ngobrol dulu ya. Hmm. Aslinya dari mana sih dirimu? Aku lahir di Jakarta. Jakarta. Tapi ibu orang Garut. Oke. Bapak aku orang campur. Ada Arabnya juga. Oke. Oh, makanya kumbang-kumbang lagu Arab ya? Lagu Arab. Itu kan lagu gimana? Iya. Walau jabal. Itu kan Salamin Bait. Salamin bait itu. Oh, oke. Itu versi Indonesianya. Iya. Oke. Nah, Tapi orang tadi nggak ada yang tahu Salamin Bait sebelum kumbang-kumbang meledak. oh gitu. Iya. Jadi kamu yang mempopulerkan di Yeay. Indonesia. Nah pas keluar kumbang-kumbang baru orang ini kan lagu Salamin Bait Oh. baru didengar tuh gambusnya. Oh gitu. Nah, emang kamu lahir dari keluarga ini seniman? Iya. Dari siapa? Darah seninya mengalir. Dua-duanya. Dua-duanya. Kakak-kakakku seorang penyanyi. pemuan musik semua. Kakak-kakakku Oh, oke. tuh Pemain musik. masih main musik semua. Terus ayah ibumu Enggak sih zaman dulunya. Kalau ayah itu ngelukis dia. pelukis, emang seniman ya. Memang. Oke, nah akhirnya memilih jalur disco dangdut gimana cerita? Sebenarnya nggak memilih, dipilih. Dipilih oleh Karena aku awalnya basicnya pop. penyanyi pop. Oh, Oke. dulu aku dari kecil tuh pop. Rock, aku lebih suka slow rock zaman Slow dulu. rock. Ya, dulu seneng Anggun C. Sasmi, Anggun. Nike Ardila, itu idola banget. Dan Hmm. tiba-tiba rekaman, tahu-tahu jadi dangdut. Siapa yang nawarin itu? Enggak, jadi aku kan dulu sempat ikut-ikut festival ya. Oke. Tapi dulu nggak di TV, di radio-radio kan, zaman dulu itu. Nah dari situ awalnya aku rekaman dangdut. Tuh. Emang festivalnya lagu dangdut? Dangdut, Oh, kamu ikutan? ikutan aja. Emang waktu itu yakin bisa membawakan lagu dangdut? Bisa. Kan cengkoknya beda. Nah itu aku nggak punya cengkok kan, cengkoknya biasa aja lah gitu Sampai ya. sekarang nggak punya cengkok ya? Punya dikit, cuman Oke. nggak seperti Wawa tadi kan sampai Keriting gitu sampai ya? keriting gitu. Oh. Gitu. Kalau aku enggak. Oh, oke. Yang penting bisa ngenakin lagu aja. Nah, berarti siapa yang berjasa di awal karir bermusikmu? Yang berjasa di rekaman apa di musik nih? Di musik dulu dong. Kalau di musik memang keluarga semuanya pemusik ya. Oke. Jadi dari kecil aku udah manggung-manggung juga. Sejak umur berapa gitu. itu? Sejak SD deh. SD udah manggung. SD iya. Oke. Udah mulai tahu panggung gitu ya. Oke. SD. Dan mulai mulai dangdut tuh mulai SMA itu Hmm. dangdut. Hmm. Dikenalin sama satu grup. Ada dulu di Cipete namanya Brawijaya. Oke. Itu semua jebolan Brawijaya itu rekaman semua alhamdulillah. Oh, oke. Siapa Iya. di antaranya? Salah satunya Wawa Marisa. Wawa. Ada almarhumah Erni Ardita. Oke. Ada Rana Rani, Hah? Esti Damara. Oh, Itu semuanya sekarang ini punya album semua. oh, oke, luar biasa. Iya, Jadi memang kamu bertemu dengan grup yang bagus ya. Ya, Yang tapi membawa kamu ke rekaman siapa, Mbak? yang membawa saya ke rekaman ya itu pemimpinan musik dangdut. Dengan itu. Namanya udah almarhum ya, namanya Bapak Ibrahim. Dan Ya. itu album pertamamu, Kumbang-kumbang itu. Kumbang-kumbang. Enggak, kalau kumbang-kumbang beda lagi. Oke. Maksudnya ceritanya beda gitu. Oke. Jadi dari festival itu ada dari apa sih produser gitu kan. Penyelenggara. Dia mencari bibit kan memang untuk menyanyikan lagu kumbang-kumbang nih katanya. Makanya aku disuruh datang pas menang, disuruh datang ke apa sih waktu itu Gajah Mada Record Gajah ya. Mada Record Gajah di Mada Glodok ya? Record. Enggak, bukan di Taman Mini, di Oh, Payung. oke. Ya di sana. Dan kebetulan pas aku bawain produsernya cocok. Cocok dengan karakter Cocok dengan suaramu. karakter suara. Akhirnya Oke. tanda hari itu juga kita tanda tangan kontrak untuk satu album. Oke. Ya, kontraknya pun di bawah pohon. Kenapa? Ya karena memang itu kan studionya juga mereka masih sewa kan, Oke. masih sewa di sana gitu. Ya udah akhirnya aku rekaman, jadilah Satu album itu Kumbang-kumbang. satu album dan lagu-lagu dan lainnya gitu. Oke. Ada Oh, kan jadi ada 10 album. Iya ada 10 album, ada 10 10 lagu, ya Heeh. gitu. Itu. Dan itu Udah. meledak ya lagu itu ya. Alhamdulillah meledak. Waktu itu zaman kaset ya, Mbak? Kaset. Benar. Berapa ribu kaset waktu itu? Berapa ya? Aku lupa.
Tapi lumayan meledak kan waktu itu. Meledak banget. Meledak banget ya kumbang-kumbang. Justru meledakan kalau untuk perincian dari ini ya penjualannya itu banyakan kumbang-kumbang kebanding Bang Toib. Oh gitu. Karena Bang Toib kan sudah banyak bajakan. Zaman VCD. Oh oke. Gitu. Jadi untuk penjualan album sebetulnya lebih banyak Kumbang-kumbang. Iya. Dan saya pun mulai dari situ mulai keliling lah ya. Mana-mana orang taunya kumbang-kumbang. Ngamen. Iya, ngamen. Keliling. Show-nya jadi banyak. Jadi banyak. Kumbang-kumbang Ade Irma. Iya. Oh gitu. Dari situ terus muncul lagi album berikutnya. Album Gelora Cinta. Yang gimana sih Mbak lagunya? Gelora Cinta, Gelora Cinta gitu. Cuman kan memang musiknya disco ya. Jadi bukan dangdut banget kan. Jadi ya gitulah. Masih terus ada Arab-Arab berjalan juga. Lagi. Berjalan. Oh, itu masih ada ritme ininya, ada Arabnya juga. Okay. Ya, terus kemudian dari situ Kuncung. Nah, kalau Kuncung ini ciptaan Mas Didi Kempot. Oh, oke. Bahasa Jawa. Dia yang Jawain, aku yang Indonesiain. Oh, yang Kuncung itu. Iya. Yang gimana lagunya? Pacarku tersayang cuma Mas Kuncung gitu. Oke. Itu juga disco dangdut. Disco dangdut semua. Oh, emang lagu aku semua disco. I see. Gitu. Terus sampai di Bang Toyib gimana ceritanya? Bang Toyib pun itu disco kan. Sampai di Bang Toyib ya tiba-tiba yuk bikin lagi yuk gitu. Bang Sandi Sulung ini kan penciptanya kan karena dia kan lagu kumbang-kumbang dipikir rezeki gua masih Ade nih dia bilang gitu kan. Ade udah berapa kali habis kumbang-kumbang belum ada yang ini lagi kan. Belum ada yang naik nih. Iya kayaknya gue jodoh lagi nih dia bilang gitu kita coba-coba yuk gitu. Akhirnya ya itu coba-coba Bang Toyib. Oh jadi pencipta lagunya sama kumbang-kumbang. Oh oke. Iya. Akhirnya ya udah satu kali tag itu langsung jadi. Jadi gitu. Bang Toyib. Jadi Bang Toyib. Dan ternyata meledak. Meledak itu meledak. Apa sih yang membuat lagu Bang Toyib itu meledak? Saya juga tidak tahu. Kayaknya syairnya ya. Syairnya itu mudah, gampang gitu ya diikutinnya. Jadinya nggak terlalu banyak kata-kata kan. Itu aja yang diulang gitu. Kayaknya sih itu. Oh gitu. Karena kalau udah gitu kalau anak kecil yang bawain lebih dulu itu biasanya gitu. Oh gitu, anak-anak suka. Iya, anak-anak suka jadi boom. Karena anak-anak itu tipikalnya kalau nyetel sekali suka dia minta diulang-ulang. Iya, kayak gitu. Oh oke. Nah. Jadi yang di Bang Toyib itu video klipnya siapa yang jadi suamimu sampai akhirnya nggak pulang-pulang? Ya itu yang penciptanya yang penciptanya yang sendiri. jual gorengan itu iya. itu penciptanya asli itu. Kalau yang anaknya saudaranya dari sutradara deh. Oh gitu. Iya. Pokoknya yang ada dikaryakan gitu ya. Dan ternyata sukses. Alhamdulillah. Mbak, kan kamu dari penyanyi pop, terus nyanyi rekaman dangdut. Akhirnya kamu dinobatkan sebagai penyanyi dangdut gitu. Enak gak sih kamu ngebawainnya? Enak-enak aja. Enak-enak aja. Lalap aja. Yang penting ini ya Mbak. Iya kan memang kita kan apa sih yang dicari kan gitu. Oke. Iya kan? Yang dicari duit. Iya iyalah. Iya nyanyi kan? Sampai kuliah aja aku tinggalin. Karena jadi itu umur berapa nyanyi itu? Yang lulus SMA. Oh oke. Ya, terus pada waktu itu kan aku sedang daftar udah ya untuk kuliah, tapi karena meledak jadi aku nggak sempet nggak ada waktu buat belajar. Oh oke. Keliling Indonesia sampai ke luar negeri juga kan gitu. Oh gitu. Sampai ke luar negeri udah kemana aja tuh? Aku ke Malaysia, ke Taiwan. Oke. Ya itu karena di sana kan banyak TKW TKI ya. Jadi mereka yang undang aku di sana gitu. Itu untuk kumbang-kumbang. Kumbang-kumbang. Oh oke. Jadi kumbang-kumbang itu sukses banget ya. Sukses banget itu. Tapi ada yang bilang kumbang-kumbang itu lebih populer lagunya ketimbang penyanyinya loh. Ada yang bilang gitu, benar gak sih? Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga Kak. Seiring sejalan lah ya. Seiring sejalan. Karena kan mungkin gini loh. Yang bisa ngomong gitu karena kan sekarang memang dangdut nggak ada buat nampung ya. Itu kan. Kalau yang buat sekarang ini. Oke. Kalau sekarang ini kan nggak ada yang nampung. Nggak ada. Kalau dulu kan kita bisa promosi untuk video klip kita kan. Ada acara ini, acara itu. Kalau sekarang kan cuman Indosiar aja ya. Indosiar atau TV yang lain tapi nggak begitu boom juga gitu ya. Ngangkat dangdutnya ya. Nah, waktu keliling sampai ke Taiwan, sampai ke Malaysia, pengalaman apa yang paling berkesan, Mbak? Kalau yang berkesan ya itu waktu di Taiwan itu kan hari Idul Fitri kan. Hari Raya Idul Fitri kamu nyanyi ya? Dan aku nggak bisa sholat.
karena nggak ketemu masjidnya. Oh, di Taiwan nggak ada masjid. Karena cuma satu dan itu pun susah dicarinya. Oke. Itu aja sih. Oh, itu pengalamannya, pengorbanan ya. Ya, ada juga kalau di Indonesia pengalaman yang pahitnya ada juga. Oh, waktu kapan tuh? Di daerah Jambi. Zaman Kenapa? kumbang-kumbang, aku kan berapa titik gitu ya. Zaman dulu tuh kalau dapat tawaran tuh berapa titik Berapa gitu titik? kan. Oh. Ada sekitar 14 titik itu aku nggak dibayar. Kok bisa Kabur. panitianya? Panitianya kabur. 14 titik? Iya. Ya Allah. Jadi semuanya itu kalau nggak salah ada 24 titik Oke. kan gitu. Jadi ya itu yang 14 titik nggak dibayar. Ih, kurang ajar sekali. Jadi pulang nggak bawa duit dong? Ya bawa sih, bawa akhirnya ya, tapi uang sendiri gitu loh. Oh, oke. Aku sempat ngelapor juga ke polisi kan, Oh. karena katanya, udahlah Mbak nggak usah diperpanjang katanya. Karena ini anaknya Dewan juga misalnya. Oh gitu. Udah biasa dia seperti. Oh, udah biasa seperti Ya udahlah aku ikhlaskan. Pulanglah dengan biaya sendiri kan. Udah kita ikhlasin, akhirnya besoknya dapat telepon, dapat ke Taiwan. Oh, gitu. Kalau kita ada berkat tersendiri berkat kan. tersendiri. Memang hak kita pasti akan ada kan. Yang penting kita ikhlaskan. Yang penting ikhlas. Gitu. Nah, kalau akhirnya kan kamu dinobatkan sebagai penyanyi dangdut nih Mbak. Ada role model nggak sih? Siapa penyanyi dangdut yang menjadi panutan kamu? Semuanya panutan sih ya, senior-senior aku ya, karena dari mereka kan aku belajar juga kan gitu. Tapi kalau untuk jenis suara aku paling suka sama Eri Susan. Eri Susan. Iya. Karena dia itu kan rock agak ngepop gitu kan, sama-sama aku gitu. Tapi beda, dia powernya lebih ini kan gitu. Karena dia penyanyi rock kan. Suka setiap lagu dia tuh kayaknya enak aja, lagu apapun yang dia bawain gitu. Oh gitu. Jadi sampai sekarang pun masih suka belajar dari yang lain iya, ya. Tetap. Sama senior-senior, apalagi yang baru-baru juga kan, kadang-kadang aku udah bagus-bagus juga. Jadi masih juga belajar dari yang baru-baru. Nggak belajar sih, maksudnya mengambil inspirasi iya, gitu ya. gitu, gini ini karakternya gini ya, ya. Gitu. Kayak yang termasuk kemarin Mila itu kan, yang lagu Bang Toib itu kan. Kalau menurut aku sih wow juga, Masya Allah ya gitu. Oke, membawakan dengan cara lain ya. Ya, itu. Dan akhirnya viral. Improvisasinya bagus. Bagus ya. Coba dong, aku kalau nyanyi dangdut kan udah biasa, kita udah denger Abang Toyib lah, aku Bang. Kalau nyanyi popnya atau nyanyi rocknya dong, pengen denger. Biar semuanya. Kalau nggak ada musiknya suaraku nggak keluar. Idih, sok banget penyanyi ini. 2 bait aja. Maksud power aku tuh kurang kalau nggak ada mic-nya gitu loh. Ya udah nggak usah pakai power, nyanyi ya udah, aja. pinjem kertas apa buku ya. Ini aja nih pot bunga, anggap aja ini mic. Lagu apa ya? Lagu. Itu kan mic, yang di sini kan mic. Biar semua hilang ya. Ya boleh. Coba ya. Akhirnya semua telah sirna. Getar asmara pun pudar di dalam dada. Dan di antara kita telah tak ada rasa saling seia sekata. Udah. Bagus. Emang penyanyi slow rock ya? Hah? Emang penyanyi slow rock? Enggak slow rock sih. Kalau slow rock aku kurang ininya loh, kurang apa sih? Tune-nya kurang. Oh oke. Jadi penyanyi pop. Oktavnya kurang gitu, kurang tinggi. Kurang tinggi. Ya, mainnya di nada rendah ya. Enggak rendah juga sih. Sedang gitu. lah ya. Tapi gitu. kalau tinggi-tinggi enggak kuat. Kalau terlalu enggak. Sampai ngelengking menjerit-jerit gitu enggak kuat. Enggak. bukan tipe penyanyi yang seperti itu ya. Bukan. Oh oke. Nah, Mbak, Bang Toyib sangat fenomenal. Sampai para suami dan sebagainya pada resah ini lagu ya gitu. Hubungan jarak jauh tuh seperti ini nih gitu. Ada gak sih pengalaman-pengalaman dari lagu itu yang membuat Mbak Irma ini mungkin dikomenin apa atau di sosmed atau bagaimana gitu? Ada pernah gak sih pengalaman-pengalaman itu dari lagu Bang Toyib? Enggak sih, kayaknya lebih ke lagunya aja ya. Jadi ya itu, setiap ada yang nggak pulang pasti Bang Toyib, yang kayak gitu-gitu aja. Sampai gitu. sekarang ya? Sampai sekarang. Image-nya ya? Iya, image-nya kayak gitu. Sampai sekarang kalau nggak pulang-pulang Bang Toyib aja dia. Iya, kayak gitu. Nah, kalau dulu ada visi dibajakan tapi tetap jalan albumnya CD juga ya, Mbak ya? CD, Bang Toyib tuh CD. CD, Iya. tapi penjualannya VCD. VCD. Iya. Oh, Bang Toyib itu VCD. Bukan kaset. Bukan. Oh, VCD. Oke. Dan penjualannya sampai sekarang tidak terdeteksi
lebih banyak karena banyaknya beredar bajakan. Bajakan. Tapi dari show-nya kan Sen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai sekarang royalti dan sebagainya belum ada hitungannya. Kalau royalti kebetulan kita dulu sama label musik itu karena silaturahmi kita deket ya. Jadi kita sistemnya ya sesuai gitu. Maksudnya Oke. royalti segini ya kita dapat. Kita terima, alhamdulillah, Alhamdulillah. gitu. Kalau sekarang kan ada ini ya, ada Ardi ya. Oke. Jadi kita semuanya di situ gitu. Ya, apa namanya untuk royalti itu Ardi Anugerah Royalti Dangdut Indonesia kan. Ya udah, paling setahun Udah ada 2 yang kali. ngurusin. Setahun 2 kali. Setahun udah 2 ada kali yang- dapat royaltinya. Iya, Nah, alhamdulillah. dengar kemarin kan macet tuh. Iya. Tahun ini macet Tahun katanya. 2025 kan belum turun. Sampai sekarang. Iya, Kemana tuh dananya? enggak tahu. Nanti katanya tanggal 21. 21. Iya. Mudah-mudahan fantastis ya Iya, nilainya ya. mudah-mudahan Amin, sih. ya Rabbal Amin ya Alamin. Allah. Traktir ya, awas Govin ya, nggak traktir gue, lu royalti turun. Nah, lagumu kumbang-kumbang viral, Bang Toyib viral. Akhirnya pasti kamu show-nya di mana-mana. Suruh apa sih request-nya itu mulu. Pernah bosen nggak sih bawain Bang Toyib atau kumbang-kumbang? Untuk bosen sih enggak ya. Karena kan dari lagu itu orang tahu aku ya. Ya harus dibawain. Dua yang melekat itu dua itu ya. Ada lagi Janda Muda sebenarnya. Yang kalau gimana sih Janda Muda lagunya? Janda muda hai katanya suka menggoda. Gitu. Nggak tahu ya pasti. Tahu. Maksudnya Tahu. Peres. Pernah denger. peres. Aku kan gini-gini mulutnya. Artinya kan aku sempet tahu. Iya, itu Lanjut di YouTube banyak gitu. viewersnya banyak. Viewersnya banyak. Jutaan ya? Iya, jutaan. Oh, jadi yang paling banyak antara kumbang-kumbang, Bang Toyib sama Janda Muda, mana yang paling banyak Ya, viewersnya? banyak semua ya, Ma ya. Jutaan semua ya? Iya, jutaan. Ih, luar biasa. Nah, kalau sekarang ini kan itu kamu angkatan lama ya, Mbak ya? Angkatan 90-an. Dan Kalau generasi sekarang pada tahu nggak sih Mbak Ade Irma Gen Z gitu? gitu. Gen Z atau hanya tahu lagunya aja? Kayaknya enggak deh. Nggak tahu ya? Enggak tahu. Kayaknya kalau anak-anak sekarang itu taunya cuma DA aja. Oh. Dangdut Akademi ya yang Oh, itu gitu. ya. Kayaknya setahu aku gitu. Oh, jadi Makanya waktu aku kemarin ada di Indosiar, itu komennya ada yang, gue kirain ini lagunya si Mila katanya gitu. gitu. Iya, sampai ada yang nggak tahu ini yang Genji ya. Genzi, Iya. padahal sebetulnya ada emaknya Ada gitu ya. emaknya gitu. Makanya alhamdulillah gitu kan Dihadirkan. dihadirkan. Jadi, Jadi orang lebih tahu lagi. Lebih tahu kan, lagi penyanyi. Genzi sekarang juga tahu ya. Ya, Oh, ini gitu. penyanyi Ya aku aslinya. alhamdulillah juga Mila Ngangkat lagi. mengangkat lagi gitu. Oh, oke. Nah, Mbak selama berkarir ada nggak sih kalau kemarin saya ngobrol sama artis-artis ya, aduh ada aku sampai aku sampai udah deh saya nggak mau nyanyi dulu. Pernah nggak kamu ngalamin hal kayak gitu? Pernah pas Covid kan kita nggak ada yang dapet job. Kalau itu kan dipaksa untuk vakum. Kalau dari keinginan sendiri aku Enggak bosan. lah, Cari enggak duit lah. kok bosen. Paling nyanyi itu paling enak. Gitu Sinetron aja yang bintang sinetron aja maunya nyanyi. Karena nyanyi itu kita di panggung udah langsung dibayar. Oh, Kalau sinetron kan lama uangnya. oh bener. Ya kan? Selesainya juga lama. Makanya banyak yang Nyanyi. berubah haluan jadi Oh, oke. Dari proses kumbang-kumbang ke Bang Toyib itu berapa tahun? ya dari 98 aja ke 2003. Lama loh. Lama ya. 98 sampai 2003. Karena kan ada yang kalau yang sebelumnya itu kan setahun aku buat selalu album ya gitu. Jadi total ada berapa album yang kamu produksi Berapa waktu itu? ya? Aku lupa deh. Hah? Kumbang-kumbang banyak banget ya. Tiap tahun satu. Iya waktu itu. Iya, terus belum yang single-singlenya Oh, juga. single-single banyak ya? Ya terakhir ini Bang Toyib nggak usah pulang kan? Yang kapan? 2019 aku keluarin. Oh, kalau yang Bang Itu- Toyib itu yang- kamu tungguin nggak Nah, pulang-pulang? itu 2003. Heeh. Nah sekarang ini balasannya 2019 aku 2019. keluarin. Nah, itu Bang Toyib nggak usah pulang. Karena nggak pulang-pulang lebih baik nggak usah Nggak pulang usah aja. pulang karena akunya kan udah nikah lagi. Oh gitu, gimana sih lagunya? Kelamaan soalnya mah. Gimana lagunya, ya gimana? kan? Yang Ya, nggak usah pulang. sebenarnya hampir mirip cuman beda di musik juga ya. Oh, oke, Nah, tapi gitu. masih disco dangdut. Disco dangdut. Gimana coba? Bang Toyib, lebih baik nggak usah pulang anakmu tak panggil lagi namamu. Gitu. Ah.
Lebih baik nggak usah pulang, anakmu sudah punya ayah baru. Asik. Nah, itu kan lagu meledak banget ya. Terus manggungnya jadi sampai Taiwan, sampai mana-mana. Dan pengalamannya luar biasa di Taiwan, nggak bisa sholat. Kalau di wilayah Indonesia ada nggak pengalaman-pengalaman dari Bang Thoyib itu? Pengalaman ada. Aku dulu gini, jadi salah lokasi. Aku nyanyi waktu itu dibilangnya di Medan, namanya Langkat ya. Oke, di Langkat itu Palembang, Enggak. Sumatera sana. Itu Lahat. Beda ya? Ini Sumatera Utara. Oke. Itu karena aku turun pesawatnya di Medan kan. Oke. Nah setelah ngelewatin Langkat itu, kok terus aja? Aku bingung dong. Ternyata sampai perbatasan. Hah? Gam, Aceh. Akhirnya ternyata di Langsa, Aceh. Oh ya Allah. Dan di situ kita diperiksa dulu kan, pada itu zamannya masih Gam, masih serem-seremnya kan. Sampai dibilang tentara situ, Mbak Ade, dia kan tahu ini apa artis gitu kan. Dan foto dulu kan, akhirnya foto lah tuh. Gamnya ikut foto enggak? Tentara gitu kan, foto-foto kan. Udah gitu ya udah berani ya, nyawanya katanya bawa berapa katanya gitu. Nyawanya aku nggak tahu, ternyata masuk ke situ gitu. Padahal tadinya di Medan kan katanya, ternyata di Aceh. Oh ya Allah. Udah kita ngelihat di jalan kan orang di gitu. Emang iya bener itu ada. Iya kan di pinggir jalan. Ada digituin ya. Tapi banyak di pinggir jalan. Sempet ngambil nggak? Gua takut ditangkap. Kan kalau di situ katanya aman. Ya aman, tapi tetap aja, Mak. Lagi buat apaan juga? Terus akhirnya show di sana. Show tetap jalan. Iya, waktu itu acara kampanye Golkar. Nggak diganggu gak? Enggak. Waktu itu. Tapi jangan salah loh, di Aceh itu. Kenapa? Mereka seneng musik yang kenceng. Oh gitu. Iya. Dan kita jogetnya juga harus yang wow gitu. Ya. Yang kayak trio macan gitu. Iya, yang seronok gitu. Yang gitu lah pokoknya. Iya, beneran. Oh gitu ya? Aku juga kaget gitu. Tapi berhijab semua, makanya taunya dari situ gitu. Langsung gitu kan ngeliat. Kamu di sana juga langsung berhijab? Enggak, belum. Oh belum. Aku berhijab dari 2019 aja. Oke. Nah, kenapa memutuskan berhijab? Ya faktor karena usia juga. Dan memang udah kewajiban kan sebenarnya. Oh gitu. Oh, faktor usia berarti nutup uban. Enggak juga. Karena memang katanya faktor usia. Maksudnya kita kan semakin kesini semakin ingin memperbaiki diri gitu. Kayak gitu. Udah gitu kan ya memang menutup aurat itu kan memang sebenarnya kewajiban. Gitu. Nah, ya. Ngaruh nggak dengan karir kamu, Mbak? Job nyanyi berkurang gitu nggak? Enggak sih. Karena ya? memang pokoknya sejak COVID aja tuh kayaknya semuanya menurun ya. Menurun gitu. Ya. Sampai sekarang kayaknya. Nah, sebagai penyanyi, kan penyanyi lama nih ya. Penyanyi tahun 90-an sampai sekarang. Insya Allah jobnya masih ada aja ya Mbak. Alhamdulillah. Tapi nggak sebanyak dulu. Tapi nggak sebanyak dulu. Pernah nggak nyoba profesi lain? Nggak pernah. Nggak pernah? Model gitu nggak pernah? Enggak lah. Jauh banget mukanya nggak masuk deh jadi model. Main sinetron gitu. Enggak. Kan lagumu populer sekali. Pernah di sinetron kan nggak sih? Malah aku tawarin politik ya. Tapi karena aku nggak ini juga sama politik. Nggak tertarik untuk ke politik. Oh pernah ditawarin ya? Aku untuk jadi wakil bupati di Sumatera, daerah Sumatera. Tapi kita harus tinggal di sana. Kita nggak mau. Ya iyalah, masa? Iya, maksudnya aku di Jakarta aja nggak apa-apa gitu. Kalau kayak gitu. Ngatur ya. Ya kalau jadi bupati sana harus tinggal di sana, enak banget secara online dong mimpinya. Iya, udah gitu enggak lah itu karena bukan pegangan ini juga ya, kita beda jauh lah gitu. Oh gitu. Kita kan di seniman. Gitu. Nah kalau sekarang nih kan nggak terlalu sibuk nyanyinya, bagi waktunya gimana dengan keluarga dan ada bisnis lain? Enggak, aku ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, oke. Konsen ke anak-anak? Iya. Oke. Nah anak-anaknya katanya juga populer tuh. Oh iya, anak yang saya. mana sih kamu ajak kan dua-duanya? Yang nomor 2, anak aku dia. Yang nomor 2, siapa namanya? Nama di TikToknya Rasya Judge. Rasya Judge, dia TikTokers? Iya TikToker. Dia konten kreator. IG konten kreator. Berapa dia followersnya udah berapa juta?
Sebenarnya yang pertama akun hilang itu udah hampir 4 juta ya 4 waktu itu. juta Tapi follower. akunnya hilang karena dia ambil endorse yang ilegal. Karena saya tidak tahu kan waktu itu. Oke. Akhirnya hilang. Nah dia bikin lagi udah langsung sekarang mau mencapai 4 juta lagi. Mau 4 juta lagi. Iya. Emang kontennya ngapain aja? Kayak kontennya ya nyindir-nyindir gitu tentang Oh, apa julid. sih? Julid. Maksudnya bukan Julitin julid sih. siapa? Misalkan ada sesuatu apa gitu dia kehidupan kita sehari-hari gitu, kayak gitulah. Oh, pokoknya. emaknya ngebantuin. Enggak. Oh, enggak. Dia bikin konten ini aja aku nggak tahu loh kalau dia banyak followersnya tadinya. Oh, gitu. Karena dia bikin sendiri merintis dari 2019. Ah, I see. Aku juga nggak tahu dia seneng aja gitu. Itu prosesnya lama juga dia jadi konten Jadi konten kreator Iya. gitu. Jadi udah bisa cari duit sendiri. Iya. Udah dapat apa aja? Malah kadang-kadang aku dijajanin sama dia. Iya. Iya ya. Iya. Ih, lucu. Suka dibeliin apa? Alhamdulillah lah. Ya, alhamdulillah Udah. tanpa ikut campur maknya Enggak, ya. sama sekali. Kalau- Makanya kemarin di Indosiar aku ada, dia kan ikut. Heeh. Sampai itu pada komen semua. Ternyata emaknya Rasya Judge katanya Oh, gitu. Oh, dia naik ke panggung juga. Enggak, Tapi kok tahu? kan di akunnya Indosiar itu kan alhamdulillah ya viewersnya sampai 5 juta lebih kan. Oh, gitu. oke. Jadi orang pada lihat kan gitu. Itu Oh. banyak yang apa namanya yang komen itu followersnya dia juga gitu, baru pada tahu. Jadi katanya. tahu bahwa ternyata dia anaknya Dang Toyi. Iya. Tapi aku selalu sama dia nggak bawa-bawa aku gitu. Oh, oke, dia membangun dirinya sendiri. Bangun. Boleh kesini dong, coba Rasya sini dong. Sini kenalan dulu, sini nggak apa-apa. Sini Rasya, ngapain malu-malu? Malu dia. Ih, malu. Coba sini. Rasya. Aku pengen tanya kok, pengen sini dong, pengen tanya. Nggak mau. Dia kenapa dia malu? Heeh. Dia lagi insecure sama mukanya. Kenapa? Insecure. Karena kemarin pakai apa sih? Pakai Krim-krim gitu, kayak skincare, gitu yang nggak cocok. nggak cocok, jadi berantakan. Jadi berantakan. Jadi dia agak ya insecure. Agak insecure. Oh enggak kok, masih cakep. Coba Rasya, lihat coba sini. Duh, cakep. Pemalu. Anakmu bisa nyanyi nggak sih? Tiga-tiganya bisa. Anak aku kan 3. Heeh. Yang satu kakaknya dia udah kerja sambil kuliah kan. Oke. Semuanya hampir bisa sih, suaranya bagus-bagus Suaranya juga. bagus-bagus. Tapi ya mereka pada maluan. Nggak diarahkan untuk jadi penyanyi. Nggak ada yang mau. Oh nggak ada yang. Apalagi nyanyi dangdut nggak mau. Oh nggak mau ya. Nyanyinya lagunya barat kayak Oh gitu-gitu. gitu. Iya. Nggak suka lagu dangdut. Ya suka sih tapi ya Dengerin nggak, aja dengerin gitu aja ya. gitu. Oh oke. Nah, Padahal kan emaknya penyanyi dangdut. penyanyi dangdut. Dia Iya. gede juga dari dangdut ya. Iya. Emberan. Biaya sekolahnya juga dari dangdut ya, jangan salah. Nah Mbak, kalau kamu konten juga nggak sih? Enggak aku. Di TikTok nggak ada? Enggak, aku seneng nonton aja. Live gitu nggak? Enggak. Kan banyak Dulu penyanyi. aku live sempet di Bigo tapi dulu. Oh, di Bigo. Iya, tapi Oke. kan sekarang udah enggak ini ya Bigo ya. Nah. Katanya nge-live nyanyi di TikTok tuh duitnya banyak juga loh Mbak katanya. Iya karena kan enggak, aku capek udah pernah soalnya. Oh gitu. Mm-mm. Kemarin siapa yang cerita sekali nyanyi dapat 15 juta gitu? Enggak, Iya. itu mah tergantung spendernya kali. Oh gitu. Iya, itu tergantung saweran. Oh, nah sawerannya Kalau nggak ada itu. yang nyawer sama aja. Tapi masa sekelas Ade Irma nyanyi nggak ada yang nyawer? Iya ada, cuman akunya memang lagi nggak kepengen gitu. Nggak pengen ya. Lagi pengen ngurus anak-anak karena kan aku kan banyakan nyanyi ya. Oh, oke. Jadi lahiran anak aku 30 hari aja aku langsung nyanyi keluar kota gitu. Makanya Mumpung sekarang waktunya agak longgar, konsen ke bukan mereka. waktunya agak longgar karena memang usia juga kan Oke. gitu. Jadi ya sadar diri juga lah. sadar diri. Iyalah banyak regenerasi kan gitu. Jadi Iya. bukan karena apa-apa ya, lebih ke sadar diri. Iya, betul. Jadi Nah, ngomong-ngomong soal pesaweran, pernah nggak sih kalau kemarin ada penyanyi yang aduh mas saya disawer itu segede ini, gak aku sampai kaget nggak nyangka, pernah nggak sih dapat saweran fantastis gitu waktu kamu nyanyi? pernah aku nyanyi di Gunung Pongkor namanya. Gimana itu, masya Iya. Allah? Tahu nggak Gunung Pongkor? Nggak tahu. Daerah-daerah Bogor Oh ada ya? yang iya ada. Oke. Di sana aku bayarannya nggak sebanyak saweran. Oh bisa gitu ya? Iya. Orang saking excited kali ya. Bukan saya memang di sana memang duitnya kenceng Oh, juga itu orang-orang sana kan ada apa sih emang emas ya, Oh ada tambang emas di tambang sana. emas deh kalau nggak salah di sana tuh Hmm. gitu kalau nggak salah Gunung Oh, gitu. Pongkor. Nah Mbak, untuk saat ini dunia dangdut rame kembali sejak Indosiar bikin kontes-kontes itu, Ah. ya kan? Dan Mbak Irma termasuk ngikutin ya,
penyanyi-penyanyi Enggak juga sih. baru? Ngikutin tapi nggak terlalu. Nggak Aku sempat terlalu. putus juga enggak. Oh gitu. Nah, kalau misalkan saat ini kan kemarin Mbak Irma bilang Bang Thoyib meledak lagi, viral lagi gara-gara dibawain penyanyi baru. Ada keinginan nggak sih kalau tiba-tiba, gue pengen deh seru deh kalau duet sama junior gitu, sama junior itu gitu. Udah kemarin. Oh emang duet? Duet langsung. Oh langsung saat itu duet Iya. di itu? Sama di Indosiar aku duet sama Dara Muda namanya. Oke. Dia ada berempat itu, muda-muda banget. Nyanyi apa? Nyanyi kumbang-kumbang. Kumbang-kumbang. Iya, nyanyi kumbang-kumbang. Pengen produksi nggak? Apa lagu baru? Lagu baru bersama mereka? Belum sih. Belum ya? Karena kemarin aku bikin sendiri juga, produser sendiri juga. kamu produser Iya, sendiri. aku lagu yang terakhir itu yang apa sih Mbak? Bahagia, gue lupa deh sama judulnya. Iya lupa, pokoknya ada deh di YouTube. Ciptaan siapa? Ciptaan kakakku itu. Oke. Terus kamu produksi sendiri? Iya, produksi sendiri. Klipnya udah jadi? Udah jadi. Di launching kapan? Udah lama itu keluar, tapi kurang promo karena kita nggak ada tempatnya juga buat promo. Oh gitu, jadi hanya di YouTube aja. Di YouTube aja. Oke. Nah, Mbak, harapan Mbak Ade Irma kan sudah sekian puluh tahun nih berkarir di musik. Tentu Mbak Ade Irma nggak mau berhenti sampai di sini. Mau sampai kapan sih nyanyi kalau boleh tahu? Kalau nyanyi kan memang udah hati ya, jiwa kita. Jiwanya emang Iya, bernyanyi. nyanyi. Jadi maunya nyanyi sampai kapan? Kalau nyanyi kalau manggung-manggung gitu, ya selama masih ada yang ngundang aku tetap nyanyi. Dan sampai sekarang masih banyak yang ngundang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Masih. ya. Terakhir nyanyi di mana tuh? Terakhir aku nyanyi di daerah Bekasi, Daerah Ciamat, Bekasi. Cikarang. Oh oke. Gitu. Oh gitu. Acara apa itu, Mbak? Acara hajatan sama tahun baru kemarin. Malam tahun baru. Iya, malam tahun baru. Wow, luar biasa. Masih diundang loh tahun baru, berarti masih eksis Ya, kan? alhamdulillah. Oh, Gitu. jadi nggak tergantikan loh dengan yang baru-baru ya kan? Karena gini, sebenarnya penyanyi-penyanyi senior yang lama itu job off air-nya lebih banyak loh. Oh gitu. Ya karena lebih banyak karena tapi nggak ada yang bisa nggak dipantau ya karena kita kan lebih Karena banyak off air loh. ya. Iya. Oh iya. Kalau yang di TV kan kadang-kadang memang di TV aja Di kan TV gitu. aja, Karena kalau udah untuk dikontrak. kalau untuk keluar juga mereka harganya juga kan fantastis ya kan. Belum ridersnya. Nah, Oh akhirnya mending penyanyi lama aja. kalau penyanyi lama kan standar harganya jadi Kualitasnya oke, udah jelas gitu ya. Dan punya nama. punya bendera sendiri-sendiri gitu. Oh gitu. Mbak selain nyanyi kamu bikin apa? Bikin lagu juga nggak sih? Enggak, Nggak mau. bisa, bukan nggak mau. Nggak bisa. Nggak bisa aku. Nyanyi aja udah. Nyanyi aja udah. Nyanyi sama ngurus anak aku yang ngurus suami. Ngurus suami udah cukup. Suamimu juga mensupport kamu di saat kamu manggung? Sangat. Sampai sekarang. Sampai Dari sekarang. pertama sampai sekarang. Ini suami ketiga aku. Jadi sebetulnya menikah itu hobi. Hobi karena memang ya karena udah bukan jodohnya Oh, kan. oke. Gitu. Jadi perjalanannya sampai akhirnya di suami ketiga. Dan Iya. si ketiga ini mudah-mudahan akan Mudah-mudahan langgeng sampai nanti menutup sampai akhir mata. nanti ya. Oke. Nah, Mbak, kalau kan sekarang zamannya AI. Kalau saya buka YouTube, Masya Allah, lagu-lagu dangdut itu dibikin sedemikian rupa Iya. dengan AI, ya dengan konsep yang luar biasa gitu. Merasa terancam nggak sih dengan adanya AI? Iya, ngeri juga itu. Ngeri ya? Ngeri. Kenapa? Ya ngeri lah karena bisa suara kita bisa dipalsukan gitu kan. Di-cloning ya? Iya, di cloning udah pokoknya zaman sekarang aku makanya lebih banyak ibadah aja aku. Oh oke. Ibadah dan pasrah gitu ya, Iya, tawakal gitu iya. ya. Karena kan Rezeki udah ada yang ngatur. kita nggak tahu juga maut, jodoh, rezeki kita nggak ada yang ya, tahu. jadi dipasrahkan aja. Jadi daripada kita nggak siap kan, Heeh. kita nggak tahu kematian kita makanya kita siapin. Oh gitu. Jadi sekarang lebih ke religius aja. Ya ada job, ada yang undang alhamdulillah. Dijalanin. Gitu. Kan kalau AI nggak bisa menggantikan off air ya kan? Iya. Off airnya tetap dirimu gitu. Ya udahlah ya yang di YouTube silahkan gitu ya. Iya. Nah, Mbak, udah dangdut sekarang perkembangannya gimana kalau dibanding sama yang dulu-dulu? Kayaknya berkurang deh kalau menurut aku. Oh gitu, nggak semarak dulu gitu. Dangdut kalau perkembangannya karena kayaknya cuman ada di TV nasional cuman di Indosiar aja gitu. Dan itu kebanyakan bawain lagu-lagu lama ya? Iya, dan juga kan orang-orangnya itu aja. Jadi lagu baru sudah nggak terlalu banyak, nggak sebanyak dulu. Nggak bisa promoinnya juga kan? Oh, promonya juga susah ya? Susah. Makanya sekarang kan langsung ke YouTube kan. Nah kalau proses rekaman enakan sekarang apa enakan dulu? Enakan sekarang lah. Kenapa? Punya uang sendiri dia bisa rekaman kok. Dulu nggak ya? Kalau dulu kan kita dicari produser.
Oh, Kalau untuk sekarang mendapatkan produser tuh gak gampang ya? nggak ada, gampang. Aku aja audisi sama berapa orang gitu. Gitu ya. Beda. Hmm. Kalau sekarang punya uang bisa apapun. Oke. Kalau kita kan dulu modal dengkul. Oh iya, kita nyanyi doang dibayar gitu ya. Iya, Kalau meledak dapat bonus gitu. iya. Nah, bonusnya waktu itu dapat berapa? Ya alhamdulillah Dapat itu. apa? Rumah? Aku bisa beli tanah, bisa ada kendaraan, bisa naikin haji orang tua. Itu yang kumbang-kumbang. Yang kumbang-kumbang. Wih, luar biasa. Iya. Kalau Bang Toyib? Yang Bang Toib sama sih. Sama. Iya. Ya, oke. Dan harapannya, di lagu-lagu ke depan juga akan semeledak lagu-lagu yang lain ya. Amin insya Allah. Amin. Oke, coba Nggak janji deh. udah inget nggak lagu barunya? Ya itu tadi Bang Toib nggak usah pulang. Itu kan yang produksi sendiri. produksi sendiri. Oh ini Udah ya, ingat? yang penting bahagia itu. Coba judulnya. gimana lagunya? Aku lupa juga. Masih lupa. Ini faktor usia. Kayaknya. Nah, selama karir itu ada penghargaan nggak sih yang kamu dapat? Kumbang-kumbang itu dapat penghargaan tuh. Apa? Untuk apa ya? Terlaris waktu itu. Oh, album terlaris Album zaman terlaris. itu. Iya. Oh, oke. Terus kalau Bang Toyib? Bang Toib belum. Enggak ya. Jadi di kumbang-kumbang itu. Karena penghargaan itu juga kadang-kadang ini ya, maksudnya enggak gimana ya aku ngomongnya? Enggak apa? Enggak gimana, udahlah enggak usah diomongin. Gimana sih? Enggak ngerti gue. Maksudnya enggak yang Bukan patokan gitu. Bukan, maksudnya yang enggak ngerti deh, udah jangan deh. Nanti salah ngomong. Oh gitu. Ya udah. Nah, menurutmu untuk artis-artis dangdut sekarang gitu, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan dari penjanji senior nih? Kalau untuk artis-artis dangdut sekarang sih aku pesennya ini ya, apa? Yang penting attitude aja. Udah. Sebenarnya itu aja sih. Oh gitu. Iya. Emang banyak kok kalau saya ngobrol sama penyanyi-penyanyi ya, banyak yang anak-anak sekarang itu inilah itulah. Emang iya. Tapi sih kemarin alhamdulillah aku di Indosiar mereka semuanya welcome. Welcome, respect gitu ya. Alhamdulillah. Oh, enggak semua berarti. Enggak semua. Ya. Cuman mungkin ya oknum-oknum aja gitu yang power syndrome. Kadang-kadang bukan yang di TV malah yang di panggung-panggung tuh. Itu ya. Ya, yang masih baru-baru yang di panggung. Terus tiba-tiba jadi bintang ya, gitu ya. Kadang itu yang kurang menghargai yang senior. Oh gitu. Tapi pernah punya pengalaman itu? Pernah. Pernah ya? Di mana waktu itu? Di panggung aku pernah. Sama siapa? Ya sama penyanyi-penyanyi yang panggung. Terutama panggung-panggung yang di Jakarta ya. Kalau yang di luar daerah malah luar biasa mereka. Kalau di Jakarta siapa tuh? Kepo deh kamu. Ya ngapain kan kita Aku nggak mau. Ya udah sebut inisial aja. Aku nggak mau Apa yang dilakukan sama kamu? Yang dilakukan sama kamu? Yang nggak dilakukan sih, maksudnya secara ininya aja. Respeknya gitu. Maksudnya ya gimana lah gitu. Nggak ada sopan santunya gitu. Enggak, kurang respon aja. Oh, kurang respect sama yang lebih senior gitu. Iya. Jadi kayak nggak dianggap gitu main songong boy gitu ya. Iya, gitu. Oh gitu. Siapa sih orangnya? Ya ada lah. Itu nggak kepancing sih, kesel. Nggak boleh lah. Ya udah, Mbak. Oke, harapan kamu untuk keluarga kamu sekarang, anak kamu kan salah satunya udah populer nih di di TikTok dan IG, followernya sampai jutaan, itu udah menghasilkan uang. Alhamdulillah. Usianya berapa? Usianya sekarang 20, kemarin April baru. Ih, muda banget. Nah, harapan kamu untuk anakmu apa? Harapan aku untuk anak aku semoga selalu yang utama ya. Jangan lupa beribadah, itu yang utama. Oke. Karena kita tanpa ibadah semua dunia nggak ada apa-apanya. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Oke. Dan yang kedua, semoga tetap semangat ya kan. Punya kreativitas yang baru lagi gitu. Dan jangan lupa selalu iya itu. Apa? Traktir emaknya katanya. Oh, jangan lupa traktir emaknya ya. Govinnya gue lempar loh idenya. Nah, oke, untuk proyekmu ke depan apa? Proyek aku di depan belum ada. Belum ada, single baru belum ada. Enggak, belum. Ada rencana? Pengen sih. Tapi belum. Nunggu produser apa memproduserin sendiri? Kalau nunggu produser kayaknya paling nunggu Sani Musik ya. Tapi Sani Musik udah lama nih nggak berhubungan aku sama Sani. Gitu. Karena kan bos yang asli sudah almarhum. Udah nggak ada, diterusin sama penerusnya. Sama anak-anak. Nggak mau follow up.
Ya pengennya sih anak-anaknya ngubungin aku ya. Gitu. Karena itu bagaimana dengan royalti aku Oke. di Sampai sana. sekarang belum ada Ya maksudnya kalau dulu sama orang bapaknya. tuanya kan aku bagus silaturahminya ya. Jadi kita tiap bulan itu ada kontak komunikasi. Oke. Kalau sekarang sama sekali putus. Oke, nggak mau di follow up di sana? Di remind gitu. Aku ini penyanyinya bapakmu loh. Mereka udah tahu. Oke. Jadi tidak perlu aku mungkin lewat sini aja kali ya. Mudah-mudahan nonton sih mudah-mudahan. Mudah-mudahan nonton ya, mudah-mudahan viral dan ditonton Ya. sehingga anak-anaknya Ya. mengerti bagaimana seharusnya mengeluarkan royalti Ya. itu kepada seperti artisnya dulu bersama bapaknya gitu ya. Karena bapaknya baik banget. Oke. Nah, sekarang saya pengen mendengar Mbak Irma nyanyi Bang Thoyib biar rame nih kan mau selesai acaranya. Pakai musik lah. Nggak ada musik. Oh, nggak ada. Ya, tapi refnya aja deh biar nggak ini. Terserah mau refnya atau awalnya. Bang Thoyib. Bang Thoyib. Minum dulu boleh ya? Iya boleh Mbak. Biar rame. Ya mau pakai musik ya udah pakai musik. Premium dong, Mak. Mbak. Oke. Apa itu mah lagu Wali, Mak? Wali. Itu lagu Wali. Ya udah lu cari musiknya dulu, gue mau ngobrol sama dia, Mbak. Mana kok gitu? Thoyib, banget Thoyib. Oh, kok musiknya gitu? Ya udah ulang dari awal. Yang original dong. Gak usah pakai musik Enggak. Ya lu sih ribet pakai musik gue jadi bingung cuma kan. bercanda doang, tau dia bener Udah diem. Mbak. Oke, sebelum kita mendengarkan Mbak Irma nyanyi Bang Thoyib, mungkin ada pesan untuk Sobat Mantap, pesan-pesan positif. Pesan-pesannya buat Sobat Mantap. Semoga ini ya, yang ini. Podcast Fix Mantap boleh. Ya. Podcast Fix Mantap ini semoga tambah lagi viral. Ya kan? Ya, sehingga penyanyi-penyanyi dangdut yang senior muncul di sini muncul ya. lagi. Semoga aku dipanggil lagi juga. Oke. Iya. Project barunya aja lupa. Ntar gue bikin dulu ya, Mas. Bikin dulu ntar kesini ya. Iya. Oke. Gitu. Semoga tambah jaya. Tambah inilah viral lah pokoknya. Gitu. Oke, amin. Terima kasih Mbak. Oke, saya mau main-main dulu. Ya, sebelum Bang Thoyib keluar, saya punya 7 kata yang kalau saya sebut, Mbak Ade harus sebutkan langsung satu kata yang ada di benak Mbak Ade. Iya. Spontan ya. Iya. Tanaman. Hias. Bang Thoyib. Nggak pulang. Malam. Siang. Lampu. Menyala. Boneka. 1, 2, 3. Kucing. Kucing. Kucing mati. Rumah. Rumah istana. Kucing mati. Gue suka kucing ya, jadi mati-matiin kucing gue. Oke, yang pertama tanaman tadi bilangnya hias. Hias, tanaman hias. Suka dengan tanaman hias. Suka nanam-nanam di rumah. Suka. Pohon apa aja yang ditanam? Ada pohon cabe. Pohon cabe, emak-emak banget ya, Wak. Iya. Terus pohon ini pandan. Ada. Oh, pandan. Oh, oke. Karena kan aku dengan suka dapur. itu kue kan. Oh, bikin kue suka. Oh, oke. Kue apa aja, Mbak? Tapi udah jarang sih sekarang. Oh, oke. Kemarin tuh. Aku mut-mutan sih orangnya. Kue gitu. pepek gitu bikin nggak? Apaan sih pepek? Kue pepek. Kue pepek orang Betawi punya itu. Iya. Suka enggak, bikin. Susah itu agak susah. Tapi suka bikin kue pepek. Enggak suka. Suka beli makan doang. Pesan. Oke. Kalau kue tete? Ya apaan sih? Itu yang ada pentilnya di tengah, warna coklat apa? Hijau. Warnanya hijau. Apaan sih emang ada? Ada kue tete. Kue cucur. Oh, kue cucur. Kue cucur ada pentilnya di kan ada pentilnya. Parah nih. Bang Thoyib tadi bilangnya nggak pulang. Emang identiknya kalau Bang Thoyib nggak pulang ya? Nggak pulang. Sampai sekarang ya, Mbak? Sampai sekarang. Itu fenomenal sekali ya itu ya. Kemudian malam tadi siang dan malam nyari duit ya, sama seperti dirimu ya. Oke, lampu tadi menyala. Oke, menyala bagaikan lampu. Berharap Mbak Ade Irma menyala kembali kayak dulu bagaikan lampu ya. Boneka Barbie. Suka boneka, Mbak?
Enggak sih, ini karena pertanyaan aja jadi nyambung-nyambungin aja. Oke, boneka Barbie ya. Oke, kucing tadi mati. Kenapa? Enggak, kemarin soalnya ada kucing di rumah kayak mau mati gitu, jadi aku inget ke situ. Ya Allah. Oh, ya. Oh, suka kucing? Enggak, anak aku yang suka. Oh, suka kucing. Kalau suka anjing? Enggak ada lagi, Enggak. apalagi itu. Babi? Ya Allah. Kucing, anjing, babi sebut semua. Aku mau binatang biasa aja sih semua. Oh, biasa aja. Kalau rumah tadi bilangnya Istana. istana. Semoga jadi punya istana. Rumahmu istana. Ya. Rumahku istanaku. Jadi punya gue dong. Harapannya agar rumahnya Mbak Ade Irma menjadi istana untuk keluarganya. Amin, ya? amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum berpisah kita pengen denger Bang Toyib ya. Boleh rame-rame ikut, tahu kan lagunya Gen Z, tahu dong? Tahu nih, semua. Ini kan seumur anak aku nih semua nih. Iya semua. Oke, yuk siap ya. Ikutan ya rame-rame ya. Oke, Bang Toyib dong Mbak. 1, 2, 3. Bang Toyib, mengapa tak pulang-pulang anakmu tak lagi panggil-panggil namamu. Abang Toyib, mengapa nggak pulang-pulang anakmu punya ayah baru. Bang Toyib, asik. Oh, luar biasa. Kodok apa itu? Apaan? Oh, aman. Oke. Untung gak latahan gue ya. Kamu latahan apa? Enggak. Jem? Bot. Oke. Ya. Parah nih. Hostnya parah. Ya. Itu dia ngobrol kita. Asik banget ya ngobrol sama Mbak Ade. Kita nostalgia lagu Bang Toyib yang akhir-akhir ini kembali viral dan FYP di mana-mana ya. Dan kita berharap karir Mbak Ade juga kembali viral dan meledak di mana-mana. Amin. Jangan lupa Mbak Ade ini selain Bang Toyib juga Jem buat. Apaan sih? Ya, beliau adalah si kumbang. Selain Bang Toyib, dia adalah si kumbang-kumbang. Ya, oke sobat mantap, itu dia ngobrol kita. Dan jangan lupa untuk selalu nonton podcast Fix Mantap di channel YouTube Media Tata Logam. Dan jangan lupa kunjungi juga Instagramnya Media Tata Logam. Saya Mas Rere. Saya Adin. Sampai jumpa, nggak kuku. Au.